Shalom. Shalom. Yang siap beribadah pagi hari ini boleh lambaikan tangannya sama-sama saya. Puji nama Tuhan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau, Tuhan. Pengagungan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang sesuatu apapun. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi. Tuhan berikan hikmat. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Khususnya worship leader Tuhan berikan double portion urapan Tuhan. Sehingga hadirat Allah hadir di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa untuk hambanya Ibu Devi yang Tuhan telah utus Tuhan. Kami percaya firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Engkau akan lawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Wibawa syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas hidup kami, karena kami tahu kami berpegang pada Tuhan yang benar. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan kerinduan hati kami, membawa sembah dan pujian kami. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Engkau ada, memulihkan setiap kami, menyegarkan setiap kami. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh benar Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur Padamu Amin. anugerah-Mu mempesonaku, Amin. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Bersyukur Kami bersyukur Tuhan. kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Betapa kami mengagumi Engkau Tuhan, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, sungguh anugerah-Mu mempesona setiap kami. Tidak ada satu hal pun yang luput dari Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Saya undang jemaat untuk bangkit diri bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
bebaskan roh kita. Semua bebas menyembah Tuhan. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tidak usah pedulikan kiri kananmu. Sekarang antara kita dengan Tuhan. Mari nyatakan syukur dan terima kasih kita buat Tuhan hari ini. Tidak pernah akan kami lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan. Yang siap bersuka cita lebih dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Boleh colek kiri kanannya, jangan khawatir, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, Ya, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya yang berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar Oh, amin. telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya Bagi apa? bagi yang Oh, amin. Boleh sama-sama lambaikan tangannya, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya Oh, amin. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Cepat dong. Allah sanggup. Suaranya boleh lebih keras lagi. Kalau Tuhan kemarin tolong, saya percaya hari ini juga pasti Tuhan tolong dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Anggap kalau sanggup Tuhan. Ya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Saya mau sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Boleh jempolnya diangkat semua? Jempolnya dari ujung sampai ke belakang ya. Karena hari ini kita mau menari untuk Tuhan. Yes! Asik! Yeah! Engkau baik Tuhan. Yes! Hey! Engkau baik Tuhan. Sebab itu suka-sukanya Tuhan saja mau buat apa untuk hidup kita. Amin. Sama-sama katakan syalalala. Shalalalala. Oh, sekali lagi syalalala. Shalalalala. Sekali lagi syalalala.
Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan apa? asalkan Tuhan ku senang. Semua ku relakan, namanya dimulia. Jempolnya sama-sama boleh. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalalala, shalalalala. Oh, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Oleh kuasa darah yang kudus. Jemaat Globali hari ini luar biasa. Bukan Milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua apa? ku relakan. Namanya dimuliakan. Kiri kanan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu. Wow. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Oh Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Yang mau hidupnya dikerjakan suka-sukanya Tuhan boleh lambaikan tangan. Sebab kita percaya Allah kita sanggup, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kami hidup Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami percaya perbuatan Tuhan selalu mempesona hidup kami. Tidak ada satu hal pun yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Sebab itu Tuhan, kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya kepada siapa kami berpegang teguh. Kau Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan. Kekuatan di hidupku Kami dapati di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam Kau yang meneguhkan setiap hati kami. Kau teguhkan Ketika kami hilang harapan Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. mustahil bagi Sekali lagi katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan sembahmu pagi ini Tuhan. Naikkan sembah dan pujianmu bagi Yesus. Yes Lord. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kau dahsyat. Kami mau percaya bukan karena kami melihat Tuhan. Haleluya.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Mari kita sama-sama percaya karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bagi kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk ada bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kalau pagi ini kami bersama dengan Engkau Tuhan, suatu hal yang patut kami syukuri. Satu hal yang patut kami nikmati Tuhan untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang melawat setiap kami. Terima kasih buat sukacita surgawi yang kami nikmati pagi ini Bapa. Saatnya kami untuk mendengarkan perkataan-Mu Bapa. Berbicara bagi setiap kami. Tuntun kami, urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Untuk kami mengerti apa maksud-Mu. Apa maksud perkataan-Mu bagi setiap pribadi kami. Berbicaralah Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih. Iya, shalom. Iya, terlebih dulu Bapak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih kembali buat kepercayaannya buat saya bersama-sama di tempat ini, bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua, amin. Iya, saya senang sekali hari ini dress code saya sama. Berarti terhubung ya. Saudara, saya nggak berencana tapi wah saya lihat loh kok dress code-nya merah ini karena kita sebentar lagi mau Kyonghi ya saudara ya. Jadi merah menyala saudara, ada sukacita, amin. Merah berarti kemenangan, merah berarti ada kebahagiaan, amin. Jadi saya percaya hari ini ada sukacita di tempat ini, amin. Ya. Saya ingin sedikit berbagi saudara ya. Tadi dikatakan wah Ibu Devi tambah seger saudara. Puji Tuhan ya. Walaupun saya sudah berusaha diet saudara, enggak makan nasi. Tapi begitu naik timbangan saudara. Loh kok enggak ada perubahan saudara. Tapi saya mau katakan I'm happy saudara. Karena ini khotbah saya pagi ini ya. Yuk sama-sama saya ingin berbagi sedikit saudara di tempat kami. Tahun ini Tuhan menitipkan satu pesan di tempat kami, yaitu saya percaya setiap gereja punya pesan khusus ya. Di tempat ini juga ada, tadi saya lihat sudah ada ya, Resilient ya. Di tempat kami kebetulan Tuhan menitipkan pesan yaitu Chosen. Tahun 2025 adalah tahun Chosen bagi kami. Tahun di mana kita menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara percaya saudara umat pilihan Tuhan? Saudara, enggak semua orang loh bisa masuk tahun 2025. Benar? Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sudah enggak ada. Di tahun di 2024 di pas tanggal 24 malam di malam Natal, salah satu orang yang saya kasihi meninggal dunia saudara. Dia tidak bisa mencapai sampai akhir tahun 2024. Jadi kalau saya dan saudara hari ini kita berada di tempat ini, hari ini kita sampai di tahun 2025, kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Nah, satu orang yang akan kita sama-sama pelajari pagi ini saudara sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan.
Seorang yang sangat sederhana, seorang yang biasa-biasa saja ya. Kalau dunia itu enggak suka milih yang sederhana. Saudara kalau milih barang suka milih yang jelek atau yang bagus? Bagus lah, siapa Bu Devi yang mau milih jelek gitu, enggak mau gitu kan. Pasti pilihnya milih yang bagus, saudara. Enggak ada orang mau pilih yang biasa, saudara. Tetapi cara Tuhan itu kadang aneh ya. Tuhan Yesus kita itu ajaib, saudara. Milih itu malah kadang-kadang di luar perkiraan. Benar enggak? Saudara yang imani, benar-benar kadang-kadang yang jelek itu malah yang Tuhan pilih loh. Ya kadang-kadang yang amburadul itu yang Tuhan pilih loh. Kadang-kadang yang enggak masuk hitungan itu malah yang Tuhan pilih. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Kalau Tuhan caranya seperti kita memilih, waduh saya sudah enggak masuk hitungan saudara ya. Saudara banyak yang cantik, banyak yang lebih pintar saudara. Apalagi kayak Bu Devi yang ipul-ipul gemoy kayak gini ya saudara ya. Udah enggak masuk hitungan saudara ya. Tapi ya Ibu Nini kita pernah ikut Woman of Glow ya. Kita pernah fashion show di Woman of Glow saudara ya. Walaupun Bu Devi begini tapi pernah jadi model di Woman of Glow saudara ya. Enggak apa-apa saudara, itulah ajaibnya Tuhan. Yuk kita akan sama-sama belajar salah satu tokoh karena kita masih tema Natal ya. Tadi mengatakan ya Bu kita masih suasana Natal. Wah berarti tepat juga memang terhubung kita saudara. Karena ayat saya masih seputar tentang salah satu tokoh yang ada dalam Natal. Siapa ayo? Ada yang berani nebak? Tapi jangan minta hadiah ya saudara. Saya enggak bawa hadiah saudara. Ya siapa yang berani nebak hari ini tokoh siapa yang ingin saya bawakan pagi ini? Ya enggak usah tebak-tebakan lah lama ya. Kita akan belajar salah satu tokoh yang menjadi pilihan Tuhan. Satu tokoh yang sangat sederhana. Salah satu tokoh yang mungkin siapa sih dia gitu kan ya. Tapi kok bisa dipilih oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu tokoh yang fenomenal ya. Kita akan sama-sama berbicara tentang Maria. Siapa itu? Maria. Loh. Kenapa Bu Devi ini ngangkat tentang Maria? Apa sih Maria itu kayaknya hanya disebut, enggak terlalu banyak dalam kisah Alkitab. Dia hanya disebut waktu Yesus lahir, setelah itu waktu Yesus disalib. Setelah itu hilang dia saudara ya. Dia enggak terekspos sama sekali. Tetapi kita akan belajar seorang gadis yang sederhana. Tetapi kita lihat dampaknya luar biasa. Kita akan belajar saudara. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu ayat dulu saudara ya. Maria, siapa sih ini Maria saudara? Kok bisa Tuhan memilih Maria? Orang yang kita tidak ada latar belakang, tiba-tiba dia muncul menjadi pilihan. Inilah ajaibnya Tuhan. Waktu Tuhan memilih, hal yang pertama, pilihan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Pilihan Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa dikte Tuhan kenapa bukan yang lain, tapi kok Maria. Tetapi ketika kita baca ayat ini kita menyadari kenapa sih Tuhan memilih Maria? Ya karena Maria ini punya kerendahan hati saudara. Saudara perlu belajar ya tentang Maria dulu. Saya sempat belajar tentang tokoh Maria ini saudara. Salah satu artikel dari CBN mengatakan Maria ini pada waktu dia terpilih saudara, chosen. Allah memilih Maria untuk mengandung benih Yesus. Itu umurnya berapa saudara? Ayo ada yang tahu? Umur Maria pada waktu itu bukan 25 tahun, bukan 30 tahun saudara. Umur Maria diperkirakan 12 sampai 15 tahun. Siapa di sini umur 15? Saya Bu, tapi ditambah 40. Ya ada yang umur 15 saudara di sini. Enggak ada ya. Enggak ada. Ini Nona di sini lebih ya 15 tahun ya. Ya lebih. Ibu Nina kalau saya percaya Ibu Nina bukan 15 tahun ya. Ya, 12 betul Bu Nina. Lebih ya. Saudara, anak umur 12 sampai 15 tahun. Mengandung saudara. Saudara bisa membayangkan anak segitu sudah siap belum? Belum. Saya punya anak sebesar saya saudara ya.
buah itu nggak jauh dari pohonnya ya. Karena mamanya gemoy, anak saya juga gemoy saudara ya. Cuma saya enggak bawa fotonya saudara. Setinggi saya, gemoynya kayak saya. Tapi baru umur 14 tahun saudara. Saya membayangkan anak saya yang seperti saya umur 14 tahun pun mengandung. Itu enggak ada kesiapan apapun. Kesiapan mental, kesiapan apapun dia enggak punya kesiapan. Kalau kita lihat ada anak gadis umur segitu hamil, dia pasti akan menangis, dia pasti akan stressful saudara. Pasti dia akan hopeless, pasti dia akan menjadi orang yang, aku gak mati, aku gak mau hidup. Wah mungkin kami kebetulan salah satu pelayanan kami adalah menjangkau anak-anak yang hamil tanpa aksiden ya, istilahnya accident lah gitu ya. Jadi kami menampung, jadi ada beberapa bayi-bayi yang ada dalam panti asuhan kami dan itu hasil dari kehamilan di luar pernikahan dan usia-usia dini, jadi umur 19 tahun, tapi itu 19 tahun saudara ya. Ada yang umur 18 tahun seperti itu. Kami punya baby yang kami namai David Marciano dan Yonatan Merciano. Kecil-kecil saudara ya, lucu-lucunya. Jadi kami berharap nih David dan Jonathan nanti seperti Daud dan Yonatan. Kami namai David Merciano dengan Yonatan Merciano. Kecil-kecil masih baby-baby saudara. Nah saudara kasih Tuhan. Ketika saya menghadapi anak asuh saya dalam keadaan hamil di luar pernikahan, masih umur 19 tahun, dia sempat mengatakan, "Mama, saya lebih baik mati. Mama, saya tidak mau hidup." Dan dia tanpa sepengetahuan saya, dia meminum Coca-Cola dicampur dengan pil permen yang dia lihat di YouTube itu, Coca-Cola spray dicampur permen Mentos saudara. Saya tidak tahu dia dapat dari mana, dia hanya tahu itu dia berpikir itu bisa. Itu dicoba sampai 3 kali, kemudian spray dicampur dengan micin saudara, dia lakukan juga. Dia campur spray dengan micin, kemudian dia minum sampai 3 botol di luar pengetahuan kami saudara. Tapi puji nama Tuhan bayi itu selamat dan sekarang lahir namanya Yonatan saudara. Saya bisa membayangkan ini anak umur 19 tahun hamil di luar pernikahan. Tanpa ada yang tanggung jawab saudara. Maria itu lebih berat saudara keadaan pada waktu itu. Anak gadis Maria umur 14 tahun tiba-tiba saudara kedatangan malaikat dikatakan kamu akan hamil. Saudara perlu pahami konteks pada waktu itu masa 400 tahun adalah masa kegelapan. Tidak ada nabi, tidak ada nubuatan, tidak ada firman. Tapi kok Maria jegedek gitu kan, duar gitu ya. Didatangi malaikat, dikatakan kamu akan hamil saudara. Ini kalau Maria enggak punya iman saudara, ini setan kali ya. Dia kan enggak pernah ada nubuatan saudara, enggak pernah ada nabi, enggak pernah ada mujizat apapun 400 tahun. Tiba-tiba dia loh yang didatangi, tapi dia percaya itu adalah Tuhan. Itu malaikat utusan Tuhan. Dia loh gadis sederhana, gadis umur 14 tahun. Tapi dia bisa seperti itu saudara. Inilah pilihan Allah, amin. Waktu Allah memilih, Allah tidak sembarangan memilih. Katakan amin. Kalau saya dan saudara hari ini terpilih, kita ini bukan sembarangan orang loh. Kita ini limited edition, amin. Loh siapa yang percaya saudara limited edition loh, enggak ada dua-duanya di dunia ini saudara. Jadi kalau saudara terpilih, karena kita berharga. Yes, amin. Maria terpilih saudara. Dan dia Tuhan memilih Maria enggak sembarangan, gadis kecil. Umur 14 tahun, kedatangan malaikat Tuhan. Dan ketika dia dikatakan akan hamil, dia bisa mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow. Tidak sembarangan Tuhan memilih. Dia punya mental, dia punya karakter yang tidak sama dengan gadis-gadis lainnya. Dia berani. Dia punya kerendahan hati, dia punya iman, dia punya kepercayaan yang luar biasa dan dia mempercayai Tuhan. Hari ini saudara dan saya memasuki tahun 2005. Sebagai orang pilihan Tuhan, saya mau tekankan yang pertama, milih
Milikilah iman akan firman Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Maria mempercayai Tuhan sepenuhnya atas hidupnya. Tahun 2025 ini dibutuhkan kepercayaan penuh kita sama Tuhan. Katakan amin. Bencana sudah semakin banyak, betul? Kejadian di LA, saudara, tidak bisa kita bayangkan kok sebegitu besarnya bencananya. Belum lagi di Kemayoran, Jakarta. Belum lagi saudara sekarang di Canggu, di Kute. Sekarang sudah banjir segini saudara, tempat temannya saya kemarin kami kunjungan untuk berdoa. Kami nggak bisa lewat saudara, air segini di dalam rumahnya saudara. Ini Canggu saudara, ini belum di Jakarta ya saudara ya. Di sini di Bali sudah ada banjir. Tiba-tiba di Ubung kemarin ada tanah longsor saudara, enggak bisa diprediksi. Kalau kita enggak punya mental percaya penuh akan firman Tuhan tahun 2025, kita akan menjadi orang-orang yang bingung dengan zaman edan kayak gini. Amin. Hari ini jadikan satu kesadaran penting buat saya dan saudara. Tahun 2025 sebagai orang pilihan Tuhan, yuk percaya penuh pada firman Tuhan. Katakan amin. Senggol kanan kirimu, yuk percaya penuh akan firman Tuhan. Ya, Maria, saudara akan lihat, yuk kita baca asalnya Lukas, kembali Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dian ini Maria ini saudara ya. Orang hamil, gadis 14 tahun hamil saudara. Ini resikonya tinggi. Zaman waktu itu saudara tahu persis, orang hamil di luar pernikahan berarti hukumannya mati saudara. Resiko tinggi kalau hari ini mas cuma di medsos dicibir-cibir, netizen yang cibir-cibir saudara. Hari ini mohon maaf, orang hamil di luar nikah kayaknya sudah biasa-biasa saja. Hari ini kayaknya saudara ada salah satu yayasan Bali Love Kit ya, saudara nanti bisa searching saudara, ada di situ ada namanya Pak Burhan saudara, dia pelayanan anak-anak bayi dari umur 0 sampai umur 3 tahun. Di tempat beliau banyak sekali baby-baby, ada 38 bayi saudara. Itu hasil apa? Hasil orang-orang hamil yang tidak jelas kemudian akhirnya diambil oleh Pak Burhan. Daripada anak itu mati, Pak Burhan selamatkan. Wah luar biasa pelayanan beliau ya. Saudara kasih Tuhan. Hari ini banyak orang gampang hamil di luar pernikahan. Tapi zaman itu tidak semudah itu saudara, resiko tinggi. Kesulitan Maria ini siap saudara menghadapi segala resiko. Dan yang lebih gila lagi saya mau katakan. Dia bisa mengatakan apa? Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. I'm so blessed. Saudara dalam bahasa Inggris dikatakan kalimat ini. Ya, anak kecil umur 14 tahun hamil. Resiko tinggi tapi bisa mengatakan I'm so blessed. How? Berapa banyak dari kita hari ini tidak mau mengatakan berbahagia akan hidupmu? Berapa banyak dari kita hari ini orang gak nge-like status kita pusing 7 keliling. Fotonya jelek saudara, gak bahagia. Berapa banyak kali ini kayak saya naik ketimbangan, oh my God gitu kan. Hilang kebahagiaan saudara. Hal-hal yang sederhana, berapa banyak kita hari ini kebahagiaan kita ditentukan oleh berapa banyak yang nge-like di status HP kita. Status WA berapa sih yang like hari ini, berapa yang kasih love, ya, berapa yang kasih bintang ya saudara, siapa yang kasih mawar hari ini saudara ya. Kebahagiaan kita bukan ditentukan apa kata Tuhan. Tapi sering kali zaman edan hari ini, kebahagiaan kita ditentukan oleh apa? Apa kata orang saudara, benar enggak?
Hari ini saudara, kita mau tekankan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tahun 2025 kebahagiaanku karena apa kata Tuhanku. Amin. Tahun 2025 di zaman yang semakin kita tidak tahu keadaannya, kita mau dasarkan hidup kita kepada kedaulatan firman Tuhan. Mari yang mempercayai penuh, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Tahun 2025 kita percayakan hidup kita pada kedaulatan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang berbahagia. I'm so blessed. Kita diberkati, kita berkelimpahan, kita berbahagia. Bukan karena ini dan itu. Bukan karena aku akan bahagia kalau utangku lunas tahun 2025. Aku akan bahagia kalau aku punya suami tahun 2025. Aku punya istri tahun 2025. Aku bahagia kalau aku punya rumah, aku punya motor, aku punya mobil. Stop saudara. Kita mau tekankan kepada hidup kita. Tahun 2025 aku berbahagia sebab kata Tuhanku. Yes, amin. Amin. Oh aminnya enggak mantap ini. Bu Devi belum merasakan. Saudara sama merasakan, saya mau berbagi saudara. Saya pernah ditipu saudara. Saya beli motor PCX dengan tujuan memberkati agar bisa dipakai motor itu untuk usaha. Motor itu dijual saudara. Dan selama 3 tahun saya mencicil motor PCX tanpa pernah melihat motornya saudara. Tapi saya mau katakan I am so blessed. Amin. I am so blessed. Karena apa? Setidaknya bukan orang yang menipu. Setidaknya saya bersyukur saya bukan menjadi orang yang menipu. Amin. Saya memberkati saudara. Amin. Orang tua saya ditipu saudara. Suatu hari orang tua saya ingin membangun, orang tua saya kebetulan dulu punya klinik di Jawa. Pengen mengembangkan bisnis kliniknya. Dan akhirnya karena punyanya cuma sertifikat tanah. Sertifikat tanah itulah yang dipakai untuk menjadi jaminan agar klinik bisa dibangun lebih besar. Saudara, apa yang terjadi? Sertifikat tanah itu dipakai oleh orang itu untuk meminjam uang di bank sekian ratus juta saudara. Singkat cerita, orang tua saya selama 35 tahun mencicil uang hutang di bank tanpa pernah menerima 1 rupiah pun saudara. Berat enggak? Berat saudara. Sampai kami harus menjual 2 rumah kami menjual semua yang kami punya dan kami pindah ke NTT. Tapi itulah cara Tuhan memilih kami. Di titik kami nol, tidak punya apapun. Yang punya adalah punya hutang selama 35 tahun saudara. Tapi di titik itulah Tuhan memilih kami untuk menjadi umatnya. Titik itulah menjadi orang tua saya bertobat dan datang kepada Yesus. Amin. Jadi kalau tidak mudah saya pernah alami saudara. Tapi saya mau tekankan, I'm so blessed. Saya berbahagia bukan karena ini dan itu, tapi saya berbahagia karena Yesus memilih saya. Amin. Jadi tekankan, tahun 2025 saya diberkati Tuhan. Katakan kepada pribadimu, ambil 1 ayat jadi guide hidup saudara. Kalau saudara, ayatnya terlalu banyak Bu Devi, pilih 1 ayat dan imani ayat itu dalam hidupmu. Kalau ayat ini apa kata Maria memberkati saudara, jadikan ayat ini hidupmu, pegangan hidupmu. Aku berbahagia. Amin saudara. Jadi kebahagiaan kita tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat dan luar biasa. Bukan lagi berdasarkan kekuatan kita. Tapi kita mau belajar loh, Maria gadis sederhana. Gadis yang sangat-sangat sederhana, tapi dia berani menghadapi hari depan dia. Karena dia tahu Tuhanku dahsyat dan ajaib. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita tahun ini, tahun di mana aku berbahagia. Temukan firman, kedaulatan firman, jadikan guide saudara tahun ini. Jangan cari tarot, jangan cari feng shui, jangan cari perbintangan, jangan cari apa kata dukun. Saudara, bapak saya dulu dukun, saudara jangan percaya dukun. Amin, amin. Bapak saya ini dulu ex dukun, saudara ya, dulu ada orang gila ke rumah bapak saya cukup udek air putih, pakai pisau kayak belati kecil gitu, bapak saya udek itu pisau di air, kasih orang-orang sembuh saudara. Tapi hanya
Tara. Besoknya yang datang lebih gila lagi, saudara. Ya, ini dukun, katanya kalau dukunnya dia nyuruh orang, Pak doain saya Pak, biar saya kaya. Oh iya, bapak saya saudara ya. Bapak saya Kristen loh saudara. Kasih tahu siapa-siapa. Bapak saya nih KTP Kristen Majelis Gereja saudara ya. Tetapi dia punya praktek saudara ya. Ibu saya suka judi saudara ya. Sebelum bertobat, makanya Tuhan buat 0, Tuhan buat enggak punya apa-apa agar bertobat saudara ya. Ibu saya suka judi saudara, suka ke dukun ya, suaminya juga dukun tapi dia punya dukun yang lain juga saudara ya. Wah, jadi dia enggak percaya loh sama kualitas suaminya dia ya, dia lebih percaya kualitas yang lain saudara. Kakak saya ini punya pendamping luar biasa, sudah tahu pendamping kakak saya apa? Setan saudara. Kakak saya punya pendamping setan perempuan saudara ya. Jadi kalau ada aneh-aneh sama kakak saya dulu setan perempuannya yang bertindak saudara ya. Loh sebegitunya. Kristen saudara, majelis gereja, mohon maaf saudara. Tapi itulah karena belum punya pengenalan akan firman Tuhan. Sampai akhirnya tahun 2005 Tuhan hancurkan segala sesuatu. Tuhan bawa saya bertobat duluan bagi keluarga saya. Akhirnya tahun 2007 seisi keluarga saya berbaris di altar gereja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara, jadikan firman pegangan hidupmu. Jangan apa kata dukun saudara. Dukun itu palsu. Dukun itu tidak ada. Ya. Jadi pegangan kita hanya siapa? Tuhan Yesus. Tahun 2025. Firman Tuhan jadi kedaulatan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yang kedua, sebagai orang pilihan Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan tahun ini? Yang kedua, saudara, deklarasikan firman itu setiap hari dalam hidupmu. Katakan amin. Kita ini loh kalau TikTok nyanyi, saudara nyanyi goyang gini ya. Apa teh gitu kan saudara, apa teh gitu kan saudara. Wah semangat saudara kalau bisa seisi rumah apa teh itu dengar semua saudara. Tapi kita mau katakan seisi rumah akan dengar firman Tuhan, amin. Ucapkan firman sampai telingamu tahu. Telingamu kok tahu sih, telinga gak bisa tahu dong Bu Dewi. Sampai telingamu mendengar saudara. Jangan baca firman. Gak ada yang tahu saudara. Ucapkan firman itu. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan baca firman. Apa kamu aja gak dengar, kamu udah ngerti apa yang kamu ucapkan, apalagi orang lain saudara ya. Saya percaya waktu Maria ketemu Maria, ini nyanyian pujian Maria. Ini Maria ketemu sama siapa? Elisabeth. Waktu Maria ketemu Elisabeth, dia memuji Tuhan. Saya percaya waktu Maria ketemu Elisabeth, hai Elisabeth, enggak kan saudara? Orang nyanyi enggak kayak gitu kan saudara? Saya percaya Maria waktu ketemu Elisabeth, dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya percaya dia berseru, dia bersuka cita waktu dia memulai naikkan nyanyian. Agar Elisabeth tahu, telinganya Elisabeth mendengar apa yang Maria ucapkan. Hari ini firman yang menjadi guide hidupmu, ucapkan, deklarasikan itu setiap hari saudara. Sampai telingamu mendengar, rohmu bersuka cita. Amin. Waktu engkau sedih, katakan firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Katakan itu ulang sampai rohmu bersuka cita. Jangan waktu sedih malah tambah lihat status. Waduh. Status kirim gak ada yang like saudara, tambah sedih. Ya kan? Kemarin saudara mungkin baca ya berita, ada kejadian orang bunuh diri di NTT saudara, TNI di Kabupaten Rotendau, kabupaten di mana dulu saya melayani selama 5 tahun. TNI saudara. Hanya gara-gara dibilang, oh ya pasti yang gini-gini nih sudah baca ini ya. Kalau yang gini-gini pasti sudah baca saudara ya. TNI saudara, hanya gara-gara soal apa?
Belis, siapa yang dari NTT di sini? Bapak Ibu ada yang dari NTT? Jangan takut jadi orang NTT itu jangan takut, bangga gitu loh jadi NTT gitu loh. Dari NTT mana? Ayo. Begitu dari NTT, bangga. NTT mana Nona? Oh Saburai Jua kita cium hidung dulu nanti Nona dari mana? Dari? Oh dari Sumba Tengah ya, Sumba Tengah, Sumba Baradaya, ada banyak Sumba. Saya punya banyak komunitas orang-orang Sumba Nah ini sudah mulai logat NTT suka keluar, betul toh ini omongan toh? Nah maklum saudara 14,5 tahun Tuhan bawa saya ke NTT. Jadi kalau di Soe Kupang ko, nah itu Soe. Kalau ko itu Soe punya ya. Tapi rote gimana Bu? Mohon maaf saya di rote 5 tahun tapi saya tidak mengerti rote. Taunya Yesus Malole aja ya. Yesus Malole neo au saya taunya itu saudara ya. Nah saudara ini TNI saudara. Ketika dikatakan Belis 250 juta gantung diri. Weh susah aduh kayak gak ada jalan keluar gitu saudara. Ini TNI harusnya punya mental kuat saudara. Ini TNI loh. Mentalnya mental cabe ya. Ya, ini TNI saudara tapi bisa gantung diri hanya karena persoalan. Kayak gak punya pegangan. Jadikan firman Tuhan. Deklarasikan firman itu setiap hari. Sehingga waktu saudara hopeless, waktu kita susah, firman itu berbicara buat kita. Amin. Firman itu berbicara mengingatkan, oh iya kita punya Tuhan yang besar. Jika kita ada masalah saudara kita enggak menjadi putus asa, gampang bunuh diri. Tiba-tiba kemarin update terbaru saudara, kebetulan salah satu partner kerja saya itu dia dulu ex-wartawan saudara. Jadi sampai hari ini dia masih tergabung dengan Tipikor dari NTT. Dia masih masuk di grup Tipikor saudara. Dan update terbaru sampai minggu kemarin kasus bunuh diri tahun 2025 di NTT. Anak umur 20 sampai 25 tahun sudah 6 kasus saudara. Betapa banyaknya orang gampang memutuskan hidupnya hanya karena persoalan sederhana. Karena apa? Karena dia tidak tahu firman saudara. Hari ini saya tekankan, yuk kita sama-sama, saya pribadi. Saya setiap hari saya punya anak-anak 4 saudara. Yang paling kecil umur 6 tahun yang sering saya ajak ke sini saudara, tapi hari ini dia lagi ngedance saudara ya. Jadi hari ini tuh saya ngerasa kayak anak saya sudah besar gitu saudara. Wah saya sedikit bersaksi sedikit ya saudara. Hari ini ketika tadi malam saya tanya, "Me kamu ikut mami ya ke GBI Glow." "Mami, Meme itu besok mau ngedance." Jadi Meme tidak ikut mami. Saya bujuk lagi, "Ayolah Me ikut mami ya." "Enggak, Meme itu mau ngedance mami, besok tuh Meme mau tampil gitu." Wah, ketika hari ini dia pergi, saudara anak semua pergi ke gereja duluan gitu. Saya ngeliat, aduh anak saya sudah besar ya. Saya ngerasa kayak ngerasa, aduh udah bertumbuh mereka ya. Sudah biasanya selalu ngintil saya, jadi ekornya saya. Hari ini sudah enggak ngintil lagi saudara. Nah saya di rumah punya satu kebiasaan yang saya bangun saudara. Anak saya harus baca Amsal sesuai tanggal dan harus diucapkan. Itu prinsip saya dengan suami. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 26, maka nanti malam anak-anak saya akan baca Amsal 26. Kebetulan Tuhan itu juga pas-pas sekali ya. Amsal itu ada berapa pasal? 31 pasal, sesuai kalender saudara. Cukup sesuai kalender. Jadi selalu bisa dibaca sesuai tanggal. Dan anak-anak saya tekankan setiap hari harus baca firman dan diucapkan. Kalau dia bacanya, ulangi. Saya bilang ulangi, enggak keras gitu saudara. Ini bukan seperti itu kalau saya ketemu anak-anak ya. Jangan terus Ibu Devi galak banget, enggak saya enggak galak saudara ya. Ulangi gitu, bukan ulangi. Enggak seperti itu, saya enggak seperti itu saudara ya. Saya suruh ulangi saudara ya. Terus gimana Bu, anak Ibu kan 6 tahun belum bisa baca. Kakaknya yang bacakan. Saya suruh kakaknya bacakan buat dia mendengar. Kalau dia sudah mendengar, saya suruh oke, ikuti, pelan-pelan kamu ikuti. Agar dia belajar apa?
mendeklarasikan apa? Firman. Katakan amin. Deklarasikan firman itu penting dalam hidup kita. Ketika kita berani mendeklarasikan firman Tuhan, kuasa iblis dikalahkan. Katakan amin. Kemarin kami baru ketemu salah satu tamu saudara dari Amerika. Tamu itu mengatakan punya kesaksian. Suatu hari di gerejanya itu ada orang itu berisik sekali mengganggu ibadah. Kalau lagi firman begini, orang kan tenang ya saudara, seperti saudara Bapak Ibu semua di sini luar biasa ya. Tapi di gereja beliau tuh ada satu orang berisiknya luar biasa saudara, ganggu, korek kiri kanan gitu buat ribut. Tiba-tiba orang itu nggak bisa bicara saudara, diam, semua orang kaget. Ada apa ya ini kok tumben gitu, dia nggak bisa ngomong apapun gitu. Dia cerita Pak Pendetanya, ada malaikat besar setinggi 5 meter itu injak mulutnya Bapak itu saudara. Bapak itu bersaksi setelah selesai ibadah. Selesai ibadah Bapak itu dengan gemetar mulai bersaksi. Tadi waktu Bapak Pendeta sedang khotbah, saya melihat malaikat sebesar sekitar 5 meter injak mulut saya saudara. Untuk stop bicara. Jangan sampai mulut kita diinjak malaikat saudara, karena kita terlalu berisik, tapi bukan berisik karena firman Tuhan. Amin. Jangan sampai malaikat Tuhan yang bekap mulut kita saudara, karena mulut kita nggak pernah kita pakai untuk firman Tuhan. Katakan amin. Yuk, tahun ini menjadi tahun di mana aku mau mendeklarasikan firman Tuhan. Bangun hidup kita, baca firman. Enggak apa-apa, Bu, saya enggak terbiasa tuh Bu untuk baca itu mendengar. Ada orang yang kalau baca enggak bisa bersuara ya. Saya sukanya baca itu diam-diam tuh. Enggak apa-apa, tapi usahakan, Bu, usahakan saudara, saya katakan firman itu dibaca sampai telingamu mendengar. Waktu firman itu dideklarasikan dalam hidup saya belajar saudara. Saya ini punya persoalan gampang minder saudara ya. Karena mungkin tubuh saya itu luar biasa saudara. Sejak kecil saya itu gampang minder saudara. Gampang sekali minder. Kalau hari ini saudara lihat saya seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Tapi dulu saya tidak seperti ini saudara. Sehingga saya perlu membangun hidup saya dengan apa kata Tuhan. Saya perlu membangun hidup saya bukan berdasarkan apa kata orang lain. Karena dulu saya hidup berdasarkan kata orang lain. Teman-teman saya sering mengatakan, hei gembrot. Saya tidak pernah dipanggil nama saya. Saya dipanggil dengan hei CG, cewek gembrot. Itu membuat saya tidak bertumbuh saudara. Itu menjadi pengalaman dari hidup saya bahwa hidupku ditentukan oleh kata Tuhan. Bukan oleh kata temanku. Hari ini saudara, ini penting sekali saya tegaskan. Kenapa? Dunia medsos hari ini seperti menjadi dunia yang terlalu menekan, mengikat hidup banyak orang. Benar enggak benar? Sekarang orang enggak bisa lepas namanya handphone. Orang enggak bisa lepas namanya gadget, enggak bisa. Ketinggalan barang yang lain oke, tapi kalau ketinggalan HP pasti balik ke rumah. Benar enggak? Bangun tidur sekarang bukan cari pasangan. Suami sudah pergi, enggak peduli. Yang dicari duluan, HP mana nih? HP. Suami sudah bangun duluan enggak sadar saudara. Tapi HP, sadar HP di mana saudara. Hari ini anak-anak muda, saya punya anak-anak. Dunianya adalah dunia gadget. Sibuknya dengan HP. Makan enak. Enak mana HP-mu atau makanannya? Benar enggak ibu-ibu ya? Yang punya anak-anak ya. Saya punya persoalan saudara. Sehingga kami harus tegas. Kami harus tegaskan makan kumpulkan HP. Jam sekian HP dikumpulkan. Kalau dikumpulkan di saya biasanya anak-anak gini, mami udah luluh saudara ya. Tapi kami sepakat HP dikumpulkan di suami. Suami udah kunci semuanya, anak-anak enggak boleh pegang. Itu harus kami disiplinkan. Kenapa? Jangan sampai HP lah yang menjadi dunia anak-anak kita. Bahaya saudara.
Berapa banyak saudara kita lihat di tayangan orang anak-anak jadi gila hanya gara-gara handphone. Berapa banyak orang akhirnya menjadi depresi hanya gara-gara apa kata status teman, apa kata komentar-komentar yang ada di medsos. Naikkan status, contohnya saya naikkan status pakai baju merah. Ada yang komen, Bu Devi enggak cocok deh pakai baju merah, lebih enak pakai baju biru. Yang lainnya enggak deh, Bu Devi lebih cocok pakai baju kuning. Siapa yang mau saya ikuti saudara? Stres sendiri, betul enggak? Itulah zaman sekarang, kita banyak ditentukan bukan kata Tuhan, apa kata medsos. Jadi perlu sekali kita tekankan, tahun ini saya akan belajar apa kata Tuhan. Penting saudara, bukan lagi apa kata medsos. Saya pun belajar saudara hari ini untuk tidak terlalu menggunakan gadget dalam hidup saya. Kami mulai belajar baca Alkitab menggunakan Alkitab secara tertulis. Siapa yang masih punya Alkitab saudara? Puji Tuhan saudara. Dulu zamannya HP mulai kenceng. Kita ini simpan Alkitab, kamu tak simpan dulu ya biar kamu bertumbuh dan berkembang saudara. Kita tumbuhkan. Tapi Tuhan ingatkan tahun ini kami bongkar kembali. Kami kembalikan lagi setiap hari kami mulai baca Alkitab menggunakan Alkitab tertulis. Bila kalau ada hal yang penting kita bisa kasih tanda saudara, oh ini penting itu. Itu untuk saya saudara ya, kalau Bapak Ibu perasa bertumbuh dengan ini tidak persoalan. Tapi kebetulan untuk saya itu lebih membangun untuk saya dengan keluarga. Tapi yang saya mau tekankan sekali lagi, deklarasikan firman itu, deklarasikan buat hidupmu, buat keluargamu, amin. Setiap pagi doakan anak-anak dengan ucapkan firman, ucapkan firman. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini saudara, kalau kita tidak setia dengan firman Tuhan, anak-anak kita, maaf ya saya banyak bicara anak-anak karena saya sedang dalam area itu saudara. Apa kata temennya itu lebih berkuasa daripada apa kata orang tua. Betul enggak saudara? Anak-anak yang sedang bertumbuh remaja yang belum punya anak gini-gini, saudara belum mengerti, nanti kalau udah punya anak baru saudara ngerti ya. Sekarang ini anak-anak cewek kita, anak-anak cowok kita di sekolah, saya bilang, Ser, rambutmu itu diikat biasa aja. Mami itu enggak ngerti zaman sekarang, mami itu enggak gaul. Wah, saya belikan baju saudara, menurut saya baju itu bagus. Tapi anak saya tidak pernah mau pakai, dia bilang mami itu tidak ngerti fashion sekarang saudara. Nah fashion sekarang itu seperti apa? Gini loh kata temen saudara. Kata orang tua kalah dengan apa kata temen. Jadi kalau anak-anak enggak kita dasari apa kata firman, anak-anak kita bisa menjadi generasi yang tersesat. Betul? Jadi sebelum berkelanjutan kita cegah dari sekarang. Bangun hidup keluarga kita dengan deklarasikan firman setiap hari. Agar mereka mendengar, agar mereka tahu hidup kita itu ditentukan oleh kata Tuhan. Yang berikutnya saudara, hal yang penting. Jangan pandang masalahmu. Sebagai orang terpilih, sebagai umat pilihan Tuhan, hidupmu jangan di under your problem. Tapi hidup kita harus di atas persoalan-persoalan kita. Katakan amin. Gampang Bu Devi ngomong, saya sudah melewati saudara yang seperti saya katakan. Waktu saya mendengar, mendapati saya ditipu saudara. Jujur saya sebagai manusia, saya masih manusia saudara ya. Saya nangis saudara, kok ya gini ya Tuhan. Saya ini udah melayani Tuhan, kok ya saya masih dibuat seperti ini saudara. Tapi waktu saya mengembalikan itu kepada Tuhan, saya diberikan damai sejahtera. Saya bisa berada di atas masalah saya bisa mengatasi masalah itu. Walau sekarang jujur saudara, kalau saya mengingat kejadian itu, saya tidak punya perasaan sedih lagi. Tidak ada perasaan kecewa lagi saudara, tidak ada sama sekali. Saya hanya mensyukuri setidaknya saya bukan menjadi orang yang menipu. Itu membuat saya berani di atas masalah.
masalah saya. Tahun 2025 kita pasti punya masalah, benar? Siapa yang akan punya masalah? Kita pasti punya masalah tahun 2025 ini. Tetapi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan memampukan kita di atas masalah-masalah kita. Amin. Karena kita umat pilihan Tuhan. Immanuel akan menyertai saya dan saudara. Kata Immanuel itu harus terkena di hati saya dan saudara. Immanuel itu bukan waktu kita punya dompet tebal, kita sehat, kita kaya. Tapi Immanuel itu ada di segala keadaan. Di saat saudara di bawah sekalipun, di saat saudara tersulit sekalipun, Immanuel ada di dalamnya. Jadikan sekali lagi tahun 2025 firman Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Deklarasikan firman itu setiap hari sehingga kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Dan yang ketiga saudara, hiduplah di atas masalahmu. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang untuk kita tim worship kembali maju ke depan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita percaya bahwa ada mujizat-mujizat Tuhan di tahun 2025 ini. Imani saudara, jadikan sekali lagi firman Tuhan menjadi guide hidup saudara. Yang menjadi tuntunan bagi saya dan saudara sepanjang tahun ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku Yes, Tuhan. menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi kebesaran. hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tahun ini menjadi tahun penggenapan janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan, biarlah tahun 2025 ini menjadi tahun penggenapan janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi suluh pelita penuntun langkah kami di tahun ini. Kami percaya bagi orang lain tahun ini menjadi tahun kegelapan. Namun bagi umat pilihan Tuhan, tahun ini menjadi tahun penggenapan janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Tuntun umat-Mu, tuntun anak-anak-Mu di tempat ini secara khusus Bapa. Agar di tahun ini kami belajar, hidup kami ditentukan oleh kata firman. Hidup kami berdasarkan kedaulatan Tuhan. Hidup kami mau belajar mendeklarasikan firman itu setiap hari dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak dipengaruhi oleh apa kata orang. Namun hidup kami akan hidup di atas masalah-masalah kami Tuhan. Terima rabasyaka ramaya sikiara rabasyikiri. Terima rabasyana rabasyara rabasyikiri. Kalau ada jemaat di tempat ini
Mereka sedang terbelenggu oleh sakit penyakit Tuhan. Kami mau memperkatakan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan berdaulat atas masalah-masalahmu. Kalau ada yang saat ini sedang punya persoalan Tuhan, akan hubungan pernikahan, hubungan dalam anggota keluarga. Kami berdoa tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi anak-anakmu. Tuhan akan menyatakan kedaulatannya atas hidupmu. Tuhan akan memperbaiki hubungan-hubunganmu. Baik hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan anak-anakmu, hubunganmu dengan mertuamu, hubungan dengan saudara iparmu, bahkan hubungan-hubungan dalam pekerjaanmu. Tahun ini kedaulatan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Kalau harap syakara pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan, sebab masalahmu akan ada di bawah kakimu. Masalahmu akan Tuhan buat ada di bawah kakimu, dan engkau akan sanggup memuliakan Tuhan. Seperti Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Tuhan akan buat saya dan saudara mampu memuliakan Tuhan di atas masalah-masalah kita. Dan Tuhan akan membuat kita seperti Maria. Aku berbahagia. Orang akan menyebut aku, I'm so blessed. Sebab Tuhan bersama denganku. Tahun 2025 sekali lagi Tuhan, kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berjalan tidak pernah sendirian, sebab Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan kembali. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan penuh sukacita dan dengan tertib. Dan kami percaya Engkau sendiri yang telah memimpin ibadah ini. Kami juga bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh Tuhan meteraikan di hati kami masing-masing. Melalui firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami boleh sadar Tuhan, seringkali banyak suara dalam hati kami sehingga suara-Mu tenggelam Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan Tuhan. Kami tidak mau apa yang kami lakukan itu menurut kata orang Tuhan, tetapi biarlah Engkau sendiri yang berkata dalam hati kami Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, hambanya diberkati, diurapi, dan dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat, dan Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah melawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap daripada kami. Tuhan akan terus menyertai dalam minggu-minggu depan. Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan daripada mereka, sehingga mereka boleh kembali berkumpul di tempat ini minggu depan dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi,
hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertai engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang membuat yang engkau kerjakan berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan